Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, sebelum ke pembelajarannya, saya akan perlihatkan dulu survei yang kemarin kalian isi. Jadi ini total untuk kelas 11 dan kelas 12, baru ada 204 siswa, yang harusnya sekitar ada 250-an ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kelihatan bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu 59%, hampir 60%, katakanlah 60% bilang tidak memuaskan dan hanya 40% yang bilang memuaskan. Alasannya saya juga sudah baca, kemudian nilai juga lebih parah lagi ini, 80% ini ya, 79,9% mengatakan tidak puas dengan nilainya. Hanya 20% saja siswa yang merasa puas dengan nilainya. Alasannya juga beragam, macam-macam. Kemudian dari presentase ini, dari survei ini, beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah pembelajaran bahasa Inggris melalui jarak jauh ini tidak akan berhasil kalau tidak ada niat yang kuat atau tidak ada kemauan untuk belajar. Semuanya kembali ke siswanya masing-masing. Oke, kalian hidup tidak seperti zaman saya sekolah dulu ya. Jadi yang kalian lakukan sekarang itu completely different dengan apa yang Pak Guru alami dan kemungkinan juga orang tua kalian atau mungkin kakak-kakak kalian. So, dalam pembelajaran jarak jauh ini, kunci suksesnya adalah ketika kalian benar-benar mau untuk belajar. Semua yang saya tugaskan itu saya rancang tidak ada yang istilahnya sangat sulit, itu tidak ada. Kalau kalian mau mengerjakan, pasti itu mudah dikerjakan. Dan saya tidak membatasi kalian harus mengerjakan sendiri. Kalian bisa tanya, bahkan kemarin ada kelompokan juga. Tidak sangat terbatasi, itu tidak. Terus berkait dengan saran-saran yang masuk, seperti misalnya di sini sebenarnya ada yang bertentangan juga. Ada yang bilang video itu membuat kurang mudah dimengerti, ada yang membuat video itu membantu, ada yang sinyalnya jelek, ada yang HP-nya tidak bisa support. Kalau masalah sinyal dan HP, kalian bisa pinjam. Kalau yang HP-nya tidak support, kalian tinggal bilang ke Waka 4 bidang sarana prasarana melalui wali kelas kalian masing-masing. Silahkan bisa pinjam tablet, pasti dikasih. Kalau masalah sinyal, saya kira hampir di setiap desa itu sekarang punya wifi ya. Kalau misalnya kuotanya terbatas dan sinyalnya susah, dan saya tidak pernah sampai sekarang, mungkin hanya saya yang tidak mematok deadline untuk pekerjaan. Mungkin guru-guru kan ada yang absen, saya tidak akan seperti itu. Semester 2 juga tetap sama. Terakhir adalah ketika kalau besok saya akan batasi sampai kalian selesai UAS. Kalau selesai UAS belum mengerjakan, ya sudah. Kalau kemarin kan saya toleransi sampai saya harus memasukkan nilai, tapi kalau yang semester ini dari terakhir UAS saya akan rekap semuanya nilai, saya masukkan ke nilai rapor. Oke, perbedaannya hanya itu sampai hari UAS terakhir di semester ini. Oke, untuk beberapa saran yang belum bisa saya sampaikan, nanti di samping video ini ada file, ada juga MP3-nya bagi yang kuotanya kurang memadai, jadi lebih kecil. File PDF, ada file MP3. Kalau terkait hal-hal lain, seperti misalnya kemarin ada yang menulis, Pak, ditambahin animasi videonya, itu mungkin untuk dilakukan, tapi saya sedang tidak punya waktu untuk main-main dengan animasi seperti itu. Saya akan lebih fokus ke media pembelajarannya saja. Karena kalau saya tambahin berapa pemanis ya, seperti itu, nanti durasinya tambah lama, kalian tambah banyak kuotanya yang dipakai.
Terus berkait dengan Zoom ataupun Google Meet, saya belum bisa mengakomodir setidaknya sampai pertemuan ini, karena saya belum tahu pasti siapa yang bisa. Ada beberapa orang yang bisa, nanti malah kalau saya mengandalkan Zoom dan Google Meet misalnya, banyak yang tidak ikut, malah tidak tersampaikan. Tapi untuk tanya silahkan bisa melalui nomor WhatsApp. Dan jangan tanya di Google Classroom karena itu tidak muncul notifikasi baik di komputer saya maupun di HP. Oke, baik, saya akan lanjutkan ke materi kita untuk minggu ini. Itu ada apa ya? Sebentar. Oke, ini materi kita di minggu ini ada interview. Jadi interview ini nanti isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kalian wawancara. Tentunya ini dalam konteks bahasa Inggris ya. Saya langsung tunjukkan aja. Terakhir di pertemuan ini nanti ada latihan seperti ini. Jika pertanyaannya nomor 1 misalnya ya, tell me about yourself, kira-kira jawabannya dari opsi A sampai E itu yang mana? Nanti akan saya jelaskan tell me about yourself itu apa. How would you describe yourself itu menanyakan tentang apa, sesuai ini. Ada 25 pertanyaan. Jadi di pertemuan ini latihannya hanya 5 pertanyaan. Kemudian pertemuan depan saya gunakan untuk pengambilan nilai harian, yakni melanjutkan. Ini hanya 5, minggu depannya lagi sisanya, berarti ada, kalau ini total 25, ada 20 pertanyaan untuk minggu depan sebagai semacam ulangan harian. Tidak ada batas waktu, tidak ada durasinya harus berapa jam, mengerjakannya bebas, kalian bisa browsing, searching, tidak masalah buat saya. Jadi seperti itu. Saya langsung tunjukkan akhirnya seperti apa ya. Kemudian ada catatan di sini kunci jawaban untuk cek jawaban kalian. Di bagian setelah halaman ini ada yang kecil-kecil sekali, ini bawahnya. Itu adalah kunci jawaban dari ini untuk ngecek. Jika kalian mau langsung kunci jawabannya bisa, silahkan, tidak masalah, tapi kalian tidak belajar. Oke, saya akan lanjutkan sekarang pembahasan tiap item pertanyaan ini. Yang pertama, tell me about yourself. Ini ceritakan tentang diri Anda. Tapi ketika di interview yang diceritakan itu bukan Anda rumahnya di mana, punya motor, punya aset apa, terus hobinya mancing dan sebagainya, kayak gitu nggak pakai. Jadi kalau di interview ya konteksnya di pekerjaan. Tell me about yourself itu misalnya kalian sekarang kerja di mana dan lain seperti itu, keahliannya apa misalnya. Jadi bukan bapak saya namanya ini, ibu saya namanya itu, bukan. Kemudian nomor 2, how would you describe yourself? Deskripsikan orang seperti apa Anda ini. Nah, ini bercerita lebih dalam tentang diri Anda, tapi bukan curhat ya ini ya. How would you describe itu, mendeskripsikan ya skill kalian, kemampuan atau achievement. Achievement itu apa bahasa Indonesianya ya? Sesuatu yang di-achieve itu prestasi ya, prestasi kalian misalnya apa di olahraga atau apa, itu describe. Misalnya kalau kalian di PT yang membutuhkan tenaga fisik ya, kalian jelaskan fisik kondisinya seperti apa. Kemudian nomor 3, what makes you unique? What makes you unique ini apa yang membuat Anda unik atau berbeda dari orang lainnya. Nah, ini penting, ini termasuk poin yang penting dalam interview. Karena ketika Anda mempunyai satu hal yang positif dan itu tidak ditemukan pada kebanyakan orang, yaitu menjadi sisi positif Anda. Kemudian nomor 4, why would you want to work here? Mengapa Anda ingin bekerja di sini? Nah, ini alasan yang ditanyakan, alasannya kan, why, mengapa kok Anda melamar atau ingin bekerja di sini, di tempat perusahaan yang interview itu. Nah, jawabannya ini akan menunjukkan apakah Anda memang benar-benar menginginkan untuk kerja di situ apa enggak. Oke, jadi alasannya apa. Kemudian nomor 5, what interests you about this role? Apa yang membuat Anda tertarik dengan posisi ini?
Nah, ini hampir sama ya. Kenapa Anda ingin bekerja, kemudian apa yang membuat Anda tertarik di posisi ini. Role ini posisi ya. Nah, bedanya 4 sama 5 adalah fokusnya. Jadi kalau pertanyaan itu harus nyambung, apa yang ditanyakan, ya jawabannya harus nyambung dengan pertanyaannya. Jangan kalian ditanya warna pisang apa, jawabnya merah karena kalian mikirnya apple. Oke, nomor 4 ini, why do you want to work here? Ini fokusnya ada di work here. Di perusahaan ini berarti fokusnya di perusahaan. Apa yang membuat Anda ingin di perusahaan itu? Kalau nomor 5, this role. This role ini artinya posisi. Posisi itu lowongan yang sedang ditawarkan. Jadi misalnya kalau perusahaannya karena gajinya banyak, kalau di posisi ini ya karena saya bisanya di bidang ini, misalnya seperti itu. Diperhatikan pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan di sini ya isinya hanya how, what, why. Kalau where sama when itu jarang sekali, hanya 3 ini, how, what, why. Bawah kita coba, ini ada where 1. Tapi nanti akan saya jelaskan, ini juga tidak menanyakan tempat. Buat lagi how gitu kan, when. Ada ini when 1 nanti ya. Sekarang lanjut dulu di nomor 6. What motivates you? Apa yang membuat Anda bersemangat atau termotivasi? Jadi ini tidak harus termotivasi mendaftar di situ, tapi keseharian Anda, apa yang membuat Anda bisa semangat dan termotivasi. Kemudian nomor 7, what are you passionate about? Hal apa yang paling Anda sukai untuk dilakukan atau dikerjakan? Oke, mohon maaf saya pause tadi. Apa yang Anda paling sukai untuk dilakukan atau dikerjakan? Tentunya ini berkaitan dengan kemampuan kalian, apa yang paling disukai. Misalnya di kalian di mesin ya desain produk yang menggunakan CNC itu, atau kalian yang di otomotif suka otak-atik motor dan lain sebagainya. Passionate itu hal yang paling kalian suka itu apa? Kemudian nomor 8, why are you leaving your current job? Kenapa Anda meninggalkan atau keluar dari pekerjaan yang sekarang dan melamar di perusahaan itu? Misalnya di CV kalian menyatakan sudah pernah bekerja, kenapa kalian keluar? Ini ditanyakan juga. Apakah Anda bermasalah di pekerjaan sebelumnya? Itu yang bisa menjawab pertanyaan ini misalnya ya. Atau gajinya kurang banyak, atau kalian melihat peluang yang lebih banyak di perusahaan yang baru, bisa jadi seperti itu. Oke, what are your greatest strengths? Apa kelebihan Anda? Kelebihan ya hal yang Anda benar-benar lebih menguasai dibandingkan dengan hal lain. Ya, ini penting juga, ini berkaitan dengan skill lagi. Oke, jadi mulai kelihatan ya kalau interview itu menanyakan tentang intinya skill Anda, kemudian motivasi, Anda orangnya lelet apa enggak, pokoknya berkaitan dengan apa yang akan kalian lakukan di pekerjaan yang baru ini. Kemudian 10, what are your greatest weaknesses? Greatest weaknesses, ini kelemahan terbesar Anda itu apa? Kenapa ini ditanyakan? Biasanya orang yang tahu kelemahan akan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Kalau orang tidak bisa menjawab ini, otomatis dia tidak tahu apa yang harus diperbaiki dari dirinya, padahal setiap orang pasti ada yang harus dibenahi. Kemudian nomor 11, what are your goals for the future? Apa rencana atau tujuan hidup Anda di masa depan? Nah, ini juga menentukan. Kalau Anda tidak mempunyai rencana, goals, tidak punya tujuan, bagaimana Anda akan hidup? Bagaimana Anda akan bekerja dan untuk apa Anda bekerja kan nantinya? Jadi kalau Anda nggak bisa menjawab ini, tidak punya langkah-langkah apa di masa depan Anda, ya perusahaan juga akan mikir-mikir lagi, ini orang niat hidup apa enggak? Kan kayak gitu. Kemudian nomor 12, where do you see yourself in 5 years? Ini lebih rinci lagi, kalau ini hanya tujuan hidup Anda di masa depan. Kalau nomor 12 ini lebih rinci lagi. Where do you see yourself in 5 years? Ini tadi ada pertanyaan where ya. Ini bukan di mana, tapi lebih ke bagaimana juga. Artinya, where do you see yourself? Ini bagaimana, atau
di mana Anda melihat posisi kehidupan Anda di 5 tahun yang akan datang, atau 5 tahun dari sekarang. Ini lebih detail dari goal future ini. Oke, jadi ini harus lebih merinci. Dalam 5 tahun misalnya saya akan punya bangun rumah, beli kendaraan, menikah, punya anak berapa gitu. Bisa jadi itu goal seperti itu. Atau karena ini konteksnya pekerjaan, kalian lebih bisa menjawab dalam 5 tahun saya akan misalnya bisa berkontribusi di perusahaan ini dalam bidang apa, berinovasi misalnya, dan lain-lain seperti itu. Jadi semuanya kalau bisa jawaban itu, kalau ini kehidupan nyata ya, kalau misalnya kalian ketemu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, hubungkan dengan perusahaan yang kalian lamar. Kemudian nomor 13, can you tell me about a difficult work situation and how you overcame it? Nah, bagaimana Anda keluar dari situasi sulit dalam sebuah pekerjaan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Nah, kalau kalian mendapat kesulitan, gimana cara Anda keluar dari pekerjaan itu? Ini juga pertanyaan cukup penting. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Tadi sampai nomor 13 ya, bagaimana Anda keluar dari sebuah situasi yang sulit dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini juga penting untuk melihat apakah kalian cukup mampu ketika dikasih tugas atau dikasih kerjaan yang cukup membebani. Kemudian kita lanjut nomor 14. What is your salary range expectations? Berapa gaji yang Anda harapkan? Nah, ini juga cukup sering muncul. Saya sendiri juga pernah ditanya seperti ini. Jadi kalau ditanya salary range expectation ya kalian memang harus menyebutkan range itu rentang ya, berarti misalnya antara 2 sampai 8 juta Pak gitu misalnya. Tapi disertai alasan. Alasannya itu bisa kalian mungkin kenal yang namanya UMR ya, atau biaya hidupnya berapa, terus kalian minta gajinya berapa, ada alasannya gitu. Sama juga dikaitkan dengan posisi yang kalian lamar, harus rasional. Oke, number 15, ini why should we hire you? Apa alasan yang bisa meyakinkan perusahaan agar Anda diterima? Alasannya apa? Why should we hire you? Kenapa kita harus terima kamu di perusahaan ini, karena gitu. Nah, ini kalian juga harus jawab. Ini tuh cukup tricky. Jadi kalian harus benar-benar bisa memberikan jawaban yang bagus tentang diri kalian, tapi sebisa mungkin itu hal yang jujur. Kalau nanti kalian ngomong ternyata nggak ada realisasinya alias obdo ya nanti cepat dikeluarkan juga. Jadi kalian harus menjawab skillnya apa, jadi kalian bisa bekerja di bagian ini, kemudian kelebihannya apa. Hampir sama sih dengan yang beberapa pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kemudian nomor 16 itu do you have any questions? Nah, ini di interview malah ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan. Ini ada beneran, saya juga pernah mengalami ini. Do you have any question? Loh, ini interview, kenapa kita yang diminta mengajukan pertanyaan? Pertanyaan kan gitu kadang. Pokoknya kita harus menjawab pertanyaan, bukan disuruh nanya. Nah, ini salah satu skill yang bukan jarang ya, banyak orang sih sebenarnya yang bisa atau pandai bertanya. Orang yang bisa bertanya itu maksudnya adalah orang yang tahu situasi, tahu apa yang dia tidak tahu. Paham nggak? Tahu apa yang dia tidak tahu. Bedanya sama orang yang tidak tahu apa yang tidak dia tahu, ya seakan-akan semuanya tidak ada masalah. Tapi kalau dia tahu apa yang dia tidak kuasai, tidak pahami, dia akan tanya. Nah, orang yang mau tanya ini biasanya inisiatifnya tinggi. Dan itu cukup kuat jawabannya kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau ngelamar di satu perusahaan, ada yang mau ditanyakan, enggak Pak,
Nah, berarti kemungkinan kalian tidak benar-benar menguasai bidang yang dilamar, atau kalian tidak tahu sama sekali perusahaannya itu kayak apa. Bebas, kalian bisa tanyakan jam kerja, atau kalian bisa tanyakan jenjang karir misalnya. Oke, jadi sebenarnya ini wajib dijawab. Oke, kemudian nomor 17, what did you like most about your last position? Ini ditanyain tentang apa yang kalian paling sukai dari pekerjaan yang kalian lakukan sebelumnya atau di PT sebelumnya. Kemudian ini berkait dengan nomor 18 ya, what did you like least about your last position? Kalau yang 17 itu yang paling kalian sukai, yang 18 itu yang paling kalian tidak sukai dari pekerjaan sebelumnya. Pasti ada yang namanya kerja kalian tidak sukanya karena apa, itu pasti ada, dan ini perlu dijawab. Kemudian nomor 19, how do you handle stress? Nah, bagaimana Anda mengatasi stres atau tekanan ketika dikasih pekerjaan, misalnya kasih deadline yang mepet misalnya. Kemudian nomor 20, what is your greatest accomplishment? Ini hampir sama kayak tadi ya, ada achievement apa ya di atas. Where is it? Oke, tadi saya sempat menyebutkan achievement. Ya, ini tentang diri Anda lah. Nah, ini sebenarnya masih agak berhubungan sih dengan yang about yourself misalnya. Tapi kalau yang accomplishment ini khusus, apalagi ada tulisannya greatest ini. What is your greatest accomplishment? Greatest itu yang terbaik. Prestasi Anda yang terbesar atau yang terbaik itu apa? Tentunya dikaitkan dengan kerjaan. Misalnya sudah 10 tahun sebagai manajer gitu, dan lain sebagainya. Bukan pencapaian misalnya saya berhasil menjuarai lomba menari tingkat RT gitu, itu enggak. Ini masih terkait dengan pekerjaan atau lowongan kalian. Kemudian nomor 21, why are you looking for jobs? Nah, ini tricky juga pertanyaan. Tricky itu maksudnya unik, sedikit-sedikit menjebak lah. Mengapa Anda mencari pekerjaan di sini gitu sekarang? Ini sebenarnya masih merelate dengan pekerjaan yang sebelumnya. Kayak tadi di atas sebelumnya kan sudah ada ya tentang pertanyaan yang menanyakan pekerjaan kalian sebelumnya di PT yang sebelumnya. Ini sama juga sebenarnya. Kenapa kok Anda mencari pekerjaan sekarang ini? Kalau kalian belum pernah bekerja sih gampang jawabnya, cari uang misalnya. Tapi kalau kalian sudah pernah bekerja, kok kenapa pindahan? Pertanyaannya itu. Jangan-jangan ada something gitu di perusahaan yang sebelumnya. Nah, ini kalian juga harus menceritakan alasannya. Misalnya di sini kelihatan lebih menjanjikan jenjang karirnya, dan pengalaman saya sudah pasti bisa ya, diaplikasikan for this company misalnya kayak gitu. Nomor 22, are you interviewing with other companies? Apakah Anda sedang menunggu interview juga dari perusahaan lain? Ini kebetulan saya belum pernah secara langsung ya, real life saya itu belum pernah menghadapi pertanyaan ini ketika interview. Tapi kalau saya lihat literatur, ini dijawab saja kalau memang kalian sedang menunggu interview juga dari perusahaan lain, ya diceritakan saja, karena kadang-kadang kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya posisi tawar. Posisi tawar itu maksudnya dengan perusahaan itu kita sama-sama kuat loh. Kalau kamu nggak hire saya, ya udah saya bisa cari perusahaan lain karena saya juga sedang menunggu interview. Nah, intinya semacam itulah. Bukan masalah Anda sangat berharap, itu nggak penting buat mereka Anda berharap atau enggak. Intinya orang cari karyawan itu kalau bagus ya cepet-cepetan gitu kan. Bukan masalah kalian benar-benar Pak saya mohon, saya sangat pengen di sini, tuh nggak masuk hitungan kalau yang model-model gitu. Tentunya kalau kalian menjawab ini ya disesuaikan dengan skill dan juga pengalaman kerja kalian. Kemudian nomor 23, when can you start? Kapan Anda bisa mulai bekerja gitu?
Oke, sorry, ini masih ada kesalahan translate, nanti di dokumennya saya ganti ya. Oke, when can you start? Kapan Anda mulai bekerja? Ini pertanyaan ini bukan berarti Anda sudah diterima, itu bukan. Tapi ini adalah pertanyaan yang memang jika tidak ada pelamar lain yang lebih bagus dari Anda, ya nanti perusahaan sudah punya data Anda siap bekerjanya kapan. Ya, kalau tanya kapan, ya waktunya dijelaskan, misalnya bisa bekerja kapanpun, ketika diterima langsung bisa mulai kerja, itu bisa. Atau misalnya kalian membutuhkan waktu 1 bulan misalnya untuk resign dari PT yang kalian sedang bekerja ke PT sebelumnya, juga bisa. Oke, number 24, what is your dream job? Nah, ini pekerjaan apa yang Anda atau kalian cita-citakan atau yang menjadi impian Anda? Nah, ini tinggal dijawab aja, kepengennya bekerjanya seperti apa, di mana, gitu, nggak masalah. Ini tidak terlalu sulit untuk dijawab ya, karena memang tentang diri kalian. Tapi karena ini konteksnya interview pekerjaan, lagi-lagi ya harus dikaitkan dengan skill kalian dan juga mungkin yang sudah bekerja, pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya. Ya, misalnya di pekerjaan sebelumnya kalian tidak mendapatkan yang dicita-citakan, gitu, untuk menambah ya alasan kalian di nomor 24 ini. Kemudian number 25, what can you bring to the company? Apa yang dapat Anda lakukan untuk berkontribusi di perusahaan ini? Bla 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 bla. Biasanya kan jawabannya, saya akan berusaha sekuat mungkin untuk memajukan perusahaan ini. Memajukannya dengan cara seperti apa? Ya, itu harus dijelaskan. Kalau hanya pertanyaannya dijawab basa-basi memajukan perusahaan, ya kurang menarik bagi yang dengerin. Karena apa sih, semua orang juga akan ngomong kayak gitu juga. Jadi kalian harus detail. Kalian kan berusaha memajukan perusahaan ini dengan cara A, B, C, D, sesuai kemampuan dan sesuai misalnya tenaga kalian. Oke, sudah selesai ya 25 pertanyaan. Untuk yang masih salah translate, nanti saya betulkan di dokumennya. Untuk latihannya sama seperti yang tadi dijelaskan awal, 5, milih A, B, C, D aja. Ini tidak usah dikumpulkan karena saya tidak akan menilai ini. Kemudian di minggu depan kalian akan mengerjakan seperti ini persis. Oke, memilih salah satu dari contoh jawaban. Ini contoh jawaban, misalnya yang A ini contoh jawaban untuk nomor 3 misalnya, berarti nomor 3 jawabannya A. What makes you unique? Apa yang membuat Anda unik? Jawabannya ini. Nah, kalian bisa tahu jawabannya yang nyambung dari mana, ya harus baca ini. Pak, saya nggak mudeng bahasanya seperti itu, apa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Nah, karena itulah namanya belajar ya harus berawal dari mungkin ketidaktahuan atau tahu sedikit. Jadi kalian harus cari nih artinya apa, baru kalian bisa menyambungkan dengan pertanyaan yang sebelah mana. Hal ini saya buat agak sulit, agak ada 5. Jadi kemungkinan untuk minggu depan ini 5 dipakai untuk 5 pertanyaan ya. Minggu depan paling saya akan membuat 3 pertanyaan. Di sini juga ada 3 contoh jawaban. Tapi nanti nomor 6 sampai 9 beda lagi. Lipatan 3 kali ini 5 ya. 5 agak sulit sepertinya karena terlalu banyak yang harus kalian pahami, karena kalau salah ketukar nomor 1A misalnya nomor 2B jawabannya harus C, ya berarti kalian salah di 2 nomor otomatis. Oke, gitu. Jadi besok lebih sedikit seri pertanyaan dan jawabannya. Ini 5, besok 3. Ya, I think that's all. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan ke WhatsApp saja. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.